Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari yang luar biasa, hari kelahiran gereja, hari Pentakosta. Oleh sebab itu saya sangat bersemangat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan saya harap bahwa semua pemirsa yang menyaksikan program ini sudah sungguh-sungguh menyaksikan program ini dengan penuh semangat juga. Oleh karena Roh Kudus itu seperti api. Dia menghangatkan, dia mendorong engkau untuk maju dalam kehidupan rohani dan bersaksi. Dan Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup kencang dan itu menggoncangkan hidup kita. Dan sesudah kita digoncangkan, kita juga akan dipakai Tuhan untuk menggoncangkan segala macam sendi-sendi kuasa kegelapan dan penyakit dan kelemahan dan segala macam gangguan dari kuasa iblis. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan sebentar. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami sekarang. Kami percaya ada Roh Kudus ada bersama dengan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami semua digoncangkan oleh Roh Kudus dan mulai bersaksi kemana-mana. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4, demikian kata firman Tuhan.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara pemirsa, sudah bisa menyaksikan nanti juga sebentar pada sebentar pagi ini juga sudah bisa menyaksikan program live streaming untuk hari Pentakosta melalui jalur ini juga yang sama. Saudara pemirsa, hari ini kita mendengarkan tentang kelahiran gereja. Dalam tradisi orang Israel itu, hari Pentakosta dirayakan sebagai hari raya turunnya Taurat ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb kepada Musa. Mereka merayakannya sebagai hari turunnya firman kepada mereka. Yang kedua, mereka merayakannya sebagai hari buah sulung. Ini yang sangat saya suka. Buah sulung artinya saya lama melayani Tuhan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, saudara sekalian. Kami mengenal itu dalam gereja di Jawa itu hari raya unduh-unduh, dan itu dilaksanakan pada hari Pentakosta, di mana orang membawa kambing hidup, ayam hidup, bebek, dan kemudian membawa makanan, membawa buah-buahan, membawa sayur-sayuran, bahkan padi atau beras dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan dana itu dipersembahkan untuk gereja Tuhan. Saudara pemirsa, mengapa buah sulung? Gereja adalah buah sulung daripada Tuhan. Hari ini hari kelahiran gereja, saudara sekalian. Bila saudara adalah orang gereja, orang percaya, maka saudara pasti bersuka cita hari ini, karena kita sedang merayakan ulang tahun dari tubuh Kristus yang ada di bumi ini, yaitu gereja. Saudara pemirsa, saya ingin mengungkapkan hanya dua hal saja, ya. Hal yang pertama yaitu apa? Ada bunyi angin keras, angin kencang. Dan kalau angin bunyi keras itu dari satu tempat itu disebut angin puting beliung atau tornado. Itu artinya apa? Roh Kudus akan membolak-balikkan hidup saudara sekalian, menggoncangkan hidup saudara sekalian, sehingga apa? Semua kotoran, semua sisa-sisa barang campuran itu seperti pada emas tersingkir habis. Itulah sebabnya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi manusia lain. Tadi ayat sudah bisa baca dalam ayat yang ke-13 di sini, mereka diejek orang saudara sekalian. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Karena orang tidak mengerti bagaimana sikap hati mereka, keadaan mereka, saudara sekalian. Kami kalau di hari Pentakosta pada tahun 2015 yang lalu, saudara sekalian, saya punya videonya. Sayang tidak bisa dimuat di Facebook karena terlalu besar, ya. Karena dibuat dengan video Full HD, jadi tidak bisa dimuat. Saya punya muat lengkap. Apa saudara sekalian? 3,5 jam kami tertawa tanpa ada sesuatu yang lucu. Dulu sebenarnya saya kurang percaya tentang tertawa kudus, tapi setelah kami mengalaminya, dan bukan saya memprogramnya, tapi selama seminggu kami biasanya dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kepada hari Pentakosta, kami doa puasa 24 jam, kami mencari Tuhan, setiap malam ada persekutuan di gereja, dan kami mengalaminya. 3,5 jam saudara sekalian, tertawa. Dan sesudah itu ada perasaan lega yang luar biasa dari hati kami, dan sesudah itu gereja bertumbuh. Itu tandanya, ya. Gereja bertumbuh, mujizat Tuhan terjadi. Dan kemudian apa? Yang kedua, api. Api itu gunanya apa? Membakar. Apa yang perlu dibakar? Logikamu, mindsetmu, cara berpikirmu harus dibakar dengan api Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya menjadi apa? Istilah kami, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Allah.
engkau tidak bisa menjadi saksi yang efektif bila hidupmu belum tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dengar baik apa yang saya katakan. Oleh karena itu, mintalah apinya sekarang. Minta apinya sekarang. Semua pemirsa, perhatikan baik ini. Jangan menonton sambil saudara kemudian kerja yang lain. Berilah waktu sekarang untuk menyaksikan program ini dengan baik. Ingat, Roh Kudus mau dicurahkan juga di antara saudara-saudara sekalian. Sekarang ketika saya berdoa sebentar, saya akan berdoa supaya Roh Kudus menjamah pikiranmu, menjamah perasaanmu, menjamah seluruh hidupmu, membolak-balikannya, sehingga sesudah engkau dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, engkau dapat menjadi saksi yang efektif. Saudara dengar tadi, gereja bertumbuh 25 kali lipat pada hari Pentakosta itu. Tidak ada orang yang suruh, tapi mereka sadar, mau bertobat sungguh-sungguh, dan kemudian jumlah mereka menjadi 3.000 jiwa. Itu yang akan terjadi pada saudara-saudara sekalian. Sekarang angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tumpangkan tanganmu pada semua pemirsa yang menyaksikan program ini, tua, muda, bahkan anak-anak. Engkau berfirman bahwa anak-anak pun bisa bernubuat, anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih Allah. Hari ini kami berdoa, Tuhan tumpangkan tangan pada setiap orang. Curahkan api-Mu Tuhan, curahkan angin yang kencang bertiup dari langit untuk memenuhi semua saudara kami ini Tuhan. Buat mereka menjadi manusia lain sesudah hamba menumpangkan tangan pada mereka dalam roh ini Tuhan. Buat mujizat-Mu sekarang. Buat semua orang menjadi saksi yang efektif, menyaksikan bahwa Yesus itu hidup dan Yesus itu berkuasa sampai sekarang, dan mereka mau bertobat, terima Yesus dan percaya kepada mujizat dan keajaiban Tuhan, dilepaskan dari semua kutuk. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.